Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya Maya Sari Fitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Akibat diguyur hujan terus-menerus selama 3 minggu terakhir, sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami longsor. Puluhan kepala keluarga di Dusun Entabuk, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat, terpaksa mengungsi dari rumah ke areal kuburan akibat banjir. Dan lantaran ketagihan judi online, seorang karyawan tempat cuci mobil di Sungai Raya nekat membobol gudang milik bosnya. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Akibat diguyur hujan terus-menerus selama 3 minggu terakhir, sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami longsor. Longsor dengan kedalaman 10 hingga 15 meter tersebut hampir memutus akses 4 kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat. Sejak terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan banjir, sebanyak 3 titik ruas jalan di Kabupaten Sanggau mengalami longsor yang terjadi sejak hari Senin 8 November. Ketiga titik ini diantaranya Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Kapuas. Bupati Sanggau Paulus Hadi kepada wartawan meminta agar pemerintah pusat segera melakukan perbaikan karena separuh badan jalan alami longsor diduga akibat curah hujan tinggi. Longsor dengan kedalaman 10 hingga 15 meter ini hampir memutus akses 4 kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat. Ya, kita sudah sampaikan melalui dinas kemarin sudah bersama-sama dari provinsi yang memang bertanggung jawab juga untuk penanganan jalan nasional dan sudah diperiksa. Dan kita harapkan ini bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin nanti saya akan teruskan supaya ini bisa ditangani oleh bencana secara nasional karena ini tanggap darurat bisa cepat. Nah, kita akan coba surati Bapak Gubernur karena ini memang kewenangan beliau, tapi kita akan support dengan data dan juga informasi. Saya yakin ini sudah menjadi perhatian di tingkat Kalimantan Barat. Selain itu, Bupati Sanggau juga meminta agar masyarakat yang melintas untuk berhati-hati karena tanah di sejumlah titik di kawasan longsor masih labil. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kepala keluarga di Dusun Entabuk, Desa Entabuk, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat terpaksa mengungsi dari rumah ke areal kuburan atau pemakaman umum akibat banjir. Seperti diketahui, banjir di desa ini sudah terjadi lebih dari 3 pekan lalu. Inilah video amatir yang merekam aktivitas di lokasi pengungsian warga Dusun Entabuk yang berada di atas lahan kuburan. Warga mendirikan tenda darurat menggunakan terpal yang digunakan untuk lokasi tinggal sementara karena rumah yang dimiliki terendam banjir. Lokasi pengungsian ini berada persis di samping pemakaman, bahkan nisan kuburan juga digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang milik pengungsi. Tak kurang dari 25 kepala keluarga dengan sekitar 55 jiwa yang mengungsi ke kuburan. Hal ini dilakukan mengingat kuburan itu merupakan salah satu kawasan terdekat yang masih belum terendam banjir karena lokasinya lebih tinggi. Sebelumnya warga sempat juga ada yang mengungsi ke salah satu bangunan sekolah. Namun karena kapasitas yang penuh, membuat banyak warga lain terpaksa harus memilih lahan kuburan. Para pengungsi itu tidak hanya dewasa, ada juga yang masih bayi, anak-anak, dan lansia. Tadi saya sudah telepon Pak Camat, minta agar mereka diungsikan ke tempat yang layak, tetapi informasi terakhir mereka tidak mau. Dan saya juga minta nanti agar betul-betul diarahkan. Saya minta juga bantuan kepolisian, juga minta bantuan dari teman-teman TNI, agar nanti mereka yang mengungsi di tempat yang layak itu bisa ditempatkan di tempat yang memang layak untuk mereka. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Hanya persoalan karena mereka tidak mau meninggalkan rumah, sehingga mereka lebih memilih di tempat yang mereka inginkan. Sebenarnya kita tidak mengendaki tempat seperti itu, tetapi memang ini pilihan mereka. Tapi sekali lagi, sebagai pemerintah kita tentu tegas, ya, tentu tegas bahwa mereka akan kita ungsikan ke tempat yang lebih layak.
Saat ini ketersediaan pengungsian yang layak memang masih perlu menjadi perhatian. Kondisi ini akibat banjir yang hingga Kamis 11 November 2021 tak kunjung surut dan masih menggenangi 27 desa di 6 kecamatan yang menyebabkan 891 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, lantaran ketagihan judi online, AM, salah satu karyawan tempat cuci mobil di Sungai Raya, nekat membobol gudang milik bosnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara. Sungguh tak terpuji tingkah AM, salah satu karyawan cuci mobil di kawasan Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya beberapa waktu lalu. Pelaku AM yang baru bekerja selama 2 minggu nekat mencuri karena merasa ada kesempatan dan dia sendiri yang memegang kunci gudang. Saat diinterogasi, AM yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ketagihan judi slot yang telah menguras keuangannya. Barang hasil curian dijual dan laku sekitar Rp2.250.000 yang ia gunakan untuk foya-foya dan judi online. Dirinya mengaku sudah kecanduan judi slot sudah cukup lama dan ia telah 3 kali keluar masuk jeruji besi. Foya-foya, Kak. Beli sabu? Untuk main judi slot 2 kali dah. 2 kali 1 juta 2 sama 1 juta 1 juta. Berarti totalnya 2 juta 2,5 juta. AKP Jatmiko Kasat Reskrim Polres Kuburaya menjelaskan jika tersangka merupakan orang Pontianak. Barang yang diambil yakni kompresor dan alat cuci mobil. Melakukan kejahatan di Kampung Arang, pencurian dengan pemberatan, TKP di sebuah tempat cuci mobil. Barang yang diambil berupa kompresor dan alat cuci mobil. Yang bersangkutan merupakan residivis dan untuk di wilayah Kuburaya ada 2 TKP dan wilayah Pontianak Kota banyak TKP. Kami sedang koordinasi dengan Polresta untuk melakukan pengembangan. AM sendiri sudah kerap melakukan pencurian. Pihaknya pun tengah berkoordinasi dengan Polresta Pontianak guna mengembangkan tempat kejadian lain yang telah disatroni AM. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Aplikasi Peduli Lindungi Senin 15 November akan diberlakukan. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.